Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan cara pengisian SPT untuk PT ASD dari proyek yang makalah perpajakan lanjutan yang kita kerjakan. Untuk proses pengisiannya, eh, seharusnya kita dari awal itu buka DJP online, login NPWP dan nettingnya, tapi karena kita tidak memiliki data real, kita hanya eh, mengisi download e-form laporan SPT tahunannya. Di sini kita udah isi, lalu kita akan menjelaskan untuk cara pengisiannya. Yang pertama itu kita isi dari lampiran khusus 1A dulu, yang akan dipresentasikan oleh Adit. Silakan Adit. Oke, untuk lampiran 1A, lampiran khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun Pajak 2023, Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal. Untuk NPWP, dimasukkan angka 123456789 dengan nama wajib pajaknya PT ASD. Untuk di kolom kelompok atau jenis harta, kelompok 1 inventaris kantor bulan tahun perolehannya di Januari 2017 dengan harga perolehan 23 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahunnya kosong, metode penyusutan dan amortisasinya komersial garis lurus, fiskalnya juga garis lurus, penyusutan amortisasi fiskal tahun juga kosong, dan catatan untuk inventaris kantornya berupa komputer, meja, dan kursi. Untuk kelompok 2, masuk di kendaraan, bulan atau tahun perolehannya bulan Mei 2023 dengan harga perolehan Rp225.735.470. Nilai sisa buku fiskal awal tahun Rp225.735.470. Metode penyusutan amortisasinya komersialnya garis lurus, fiskalnya garis lurus. Penyusutan amortisasi fiskal tahun ini Rp18.811.289 dengan catatan inventaris kendaraannya berupa mobil. Untuk lampiran 6 akan dilanjutkan oleh Nadia Maulida. Di sini saya akan menjelaskan lampiran ke-6. Ada daftar modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dan pemegang saham atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Di sini daftar di lampiran ke-6-nya itu kosong karena PTS tidak mempunyai afiliasi pada perusahaan lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lampiran ke-5. Lampiran ke-5 itu ada daftar pemegang saham atau pemilik modal. Terus ada juga daftar susunan pengurus dan komisaris. Pada bagian A itu ada daftar pemegang saham juga dibagikan. Pemegang sahamnya itu ada Bapak Saiton, alamatnya di Jalan Lurus Terus nomor 6 Jakarta. NPWP-nya 967432123457. Jumlah modal yang disetor itu ada 501 juta. Presentasi pemegang sahamnya itu ada 100% karena Bapak Saiton ini satu-satunya pemegang saham di PT ASD. Terus bagian B-nya itu ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini ada Bapak Saiton, alamatnya sama kayak tadi, NPWP-nya juga sama. Jabatan Bapak Saiton ini adalah direktur. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan lampiran keempat. Lampiran keempat itu ada PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pertama, saya akan menjelaskan PPh final. PPh final itu
Jenis penghasilannya, yang pertama ada bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI atau SBN. Dasar pengenaan pajaknya itu 7.235.951. Tarifnya 20%. Terus PPh terhutangnya itu ada Rp1.447.190. Di sini jenis penghasilan yang dikenakan pajak itu hanya bunga deposito atau tabungan. Maka jumlah bagian A-nya itu hanya 1.447.190. Selanjutnya, bagian B itu ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu ada bantuan atau sumbangan, hibah, dividen atau bagian laba dari penyertaan modal, terus ada iuran dan penghasilan tertentu yang diterima, dana pensiun, terus ada bagian laba yang diterima perusahaan modal, ventura, dan badan pasangan usaha. Selanjutnya ada sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan. Di sini jenis-jenis penghasilan tersebut penghasilan brutonya 0. Jadi jumlah bagian B-nya itu 0. Gitu aja. Selanjutnya lampiran ketiga akan disampaikan oleh Puryonanda. Di sini saya akan menjelaskan lampiran ketiga, yaitu kredit pajak dalam negeri. Di sini ada nama pemotong atau pemungut pajak, yaitu Elektronik Jaya Jaya, dan NPWP-nya 34,0199810010000. Di sini juga ada penghasilan atau transaksi, yaitu pasal 23 atas hadiah dan penghargaan. Di sini juga ada penghasilan brutonya 83.663.628. Dan di sini juga ada pajak penghasilan yang dipotong, yaitu 12.549.544. Dan di kolom sebelah kanan di sini ada kita masukkan nomor dan tanggal bukti potong yaitu sekian. Dan di sini akan dilanjutkan oleh Malika Saufura. Baik, di sini saya akan membaca lampiran 2, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial PT ASD periode pembukuan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Perinciannya di situ ada nomor 1 pembelian bahan atau barang dagangan, itu masuknya ke harga pokok penjualan. Yang kedua ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan lain sebagainya. Itu masuknya ke biaya usaha lainnya. Yang ketiga ada biaya transportasi, itu juga masuk ke biaya usaha lainnya. Yang keempat ada biaya penyusutan dan amortisasi, masuk ke biaya lainnya. Yang kelima ada biaya sewa, juga masuk ke biaya usaha lainnya. Yang keenam ada biaya bunga pinjaman. Yang ketujuh ada biaya sehubungan dengan jasa. Ke-8 ada biaya piutang tak tertagih. Yang ke-9 ada biaya royalti. Dan yang ke-10 ada biaya pemasaran atau promosi. Kita kosongkan karena kita tidak ada. Masuk ke yang ke-11 ada biaya lainnya, ini masuknya ke biaya usaha lainnya. Yang ke-12 ada persediaan awal, itu masuk ke harga pokok penjualan. Yang ke-13 ada persediaan akhir, itu juga masuk ke harga pokok penjualan. Jadi total harga pokok penjualannya ini ada 46.703.874.666 rupiah. Kita jumlahkan dengan biaya usaha lainnya ada senilai 430.426.034 rupiah. Totalnya yaitu senilai 47.134.300.700 rupiah.
Selanjutnya, lampiran 1 akan dibacakan oleh Dwi Febrian. Oke, untuk lampiran 1, di sini ada penghitungan penghasilan neto fiskal. Untuk penghasilan netonya kita masukkan peredaran usahanya yaitu 47.568.745.484. Untuk kolom bagian B dan C ini karena sebelumnya sudah diinput akan terisi otomatis. Dan untuk D penghasilan netonya yaitu ada 1A dikurang 1B dan dikurang oleh 1C. Hasilnya menjadi 434.784 juta. Untuk penghasilan dari luar usaha kita masukkan sebesar 89.452.389. Dan untuk kolom F biaya dari luar usaha karena tidak ada kita nolkan. Untuk G penghasilan itu dari luar usaha yaitu kolom 1E dikurang 1F, yaitu dapat karena masih sama tidak ada biaya dari luar usaha maka hasilnya tetap sama 89 juta. Dan kita untuk di kolom H ada jumlah untuk kolom 1D ditambah oleh 1G, jadi kita dapat hasil 523.897.173. Untuk jumlah penghasilan netonya kita masukkan sebesar 523 dikarenakan penghasilan neto komersial luar negeri itu sudah tidak ada. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh final ada sebesar 5.788.761. Untuk penyelesaian fiskal positifnya di sini ada untuk kolom bagian F pajak penghasilan sebesar 7.900 dan sanksi administrasi sebesar 3.013.895. Lalu untuk bagian 5 kita jumlahkan semuanya jadi di total 10.013.895. Untuk penyelesaian fiskal negatifnya karena untuk penyusutannya kita tidak dikoreksi fiskal maka di sini kita tidak ada isi dan langsung ke penghasilan neto fiskalnya. Di sini ada kolom 3 dikurang 4 yaitu kolom 523 kolom 3 523 ditambah 5 juta dan dikurang 5 juta ditambah kolom 5M yaitu 10 juta dikurang kolom 6 dan 7. Jadi kita mempunyai hasil laba pajak terutang sebesar 529.622.307. Lalu di sini kita akan lanjut ke induk untuk SPT tahunan. Karena tadi kita sudah mendapatkan penghasilan neto fiskalnya sebesar 529 juta dan di sini akan otomatis dibulatkan menjadi 529.022 juta dan untuk tarif PPh terutangnya akan juga otomatis kita terisi sesuai tarif. Di sini karena tarif omset PT AST itu sekitar 47 miliar, berarti kita menggunakan tarif PPh pasal 31E. Di sini perhitungannya kalau kita isi situ sudah terisi otomatis, jadi kita tidak perlu isi manual. Yang perlu kita isi yaitu kredit pajak dalam negeri dan PPh yang harus dibayar sendiri yaitu angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan selama tahun berjalan yaitu tahun 2023 ada sebesar 93.924.000. Setelah dikurangkan jumlah 10A ditambah 10B mendapat ada PPh kurang bayar yaitu PPh pasal 29 sebesar 4.050.300
yang harus kita bayarkan kepada kas negara. Lalu setelah itu kita isi di sini ada penghasilan yang menjadi dasar kita isi untuk angsuran PPh 25 tahun 2024. Karena tadi ada penghasilan yang menjadi dasar penghitungannya 529 juta dan ada kredit pajak yaitu dan PPh terutangnya sebesar 110 juta. Jadi ini yang menjadi dasar perhitungan angsuran PPh 25 untuk tahun 2024. Dan dipotong kredit pajak yang udah kita buat sebesar 12 juta. Jadi ada PP yang harus dibayar sendiri untuk angsuran tahun 2024 itu sebesar 97.974.319 dan dibagi 12 untuk tahun 2024. Jadi PT ASD akan mengangsur PP 25 sebesar 8.164.527. Dan di sini ada PPh final yang diisi di formulir bagian 4 tadi. Sudah otomatis terisi sebesar 1.447. Lalu lampiran-lampiran khususnya yang menjadi dasar pelaporan, kita nanti akan masukkan laporan keuangan dan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Di sini kita akan berpindah ke transkrip laporan elemen-elemen keuangan. Karena PT ASD-nya adalah karena PT ASD ini adalah perusahaan dagang, berarti kita akan isi transkrip elemen kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan itu di bagian lampiran khusus 8A 2 di bagian perusahaan dagang. Untuk perinciannya di sini ada kita masukkan nominal-nominal yang sudah kita buat untuk neraca dan laba ruginya. Untuk lebih lanjutnya di makalah sudah kita jelaskan berupa neraca laba ruginya ya. Setelah kita masukkan ini, seharusnya itu ada kita input untuk laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Tetapi karena kita ini mengambil e-form berupa Excel, bukan langsung untuk melaporkan, jadi kita tidak bisa untuk melampirkannya ya. Jadi kira-kira kalau untuk sudah isi semua ini, kita kutip laporan keuangan juga yang sudah kita buat, lalu kita bayarkan kurang bayar yang tadi sebesar 4 juta. 4 juta tersebut setelah sudah dibayarkan, kita kirim nomor buktinya, lalu setelah itu kita submit. Setelah submit, pelaporan SPT itu sudah selesai dan akan terkirimkan lewat email itu bukti penerimaan elektroniknya. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kita mengenai pengisian laporan SPT tahunan PT ASD. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sudahi dulu presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.